guys, jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas sejarah mengenai materi pergerakan nasional dan pengaruh kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Di mana dalam materi ini kami akan menjelaskan mengenai periode nasionalisme politik. Di mana dalam periode ini terdapat 3 organisasi di dalamnya, yaitu yang pertama ada organisasi English Party, yang kedua ada Gerakan Pemuda, dan yang ketiga ada Gerakan Perempuan. Selamat menyaksikan. Nah, di sini juga yang pertama ada English Party atau IP. IP didirikan di Bandung tanggal 25 September 1912 oleh 3 serangkai tokoh, yaitu Dawes Better atau bisa disebut juga dengan Setiabudi dan Dirjo. Yang kedua ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Yang ketiga ada Suwardi Sudianingrat yang bisa disebut juga dengan Ki Hajar Dewantara. IP merupakan organisasi pendidikan kebangsaan yang bertujuan untuk membangun patriotisme bagi semua golongan Hindia Belanda. Semboyan IP yaitu ada 2. Yang pertama ada Indisch Love van Holland atau dengan artinya Indonesia bebas dari Belanda. Yang kedua ada Indisch for Indians atau yang artinya juga India untuk orang India. Nah, program kerja IP adalah A. Menyorotkan cita-cita nasional di Hindia atau di Indonesia. B. Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintahan atau kemasyarakatan. C. Memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan yang lain. D. Memperbesar pengaruh Hindia di pemerintahan. E. Mewujudkan kesamaan hak bagi semua orang di Hindia. F. Memperkuat pengajaran untuk kepentingan ekonomi Hindia serta membantu yang ekonominya yang lemah. Nah teman-teman, kritik yang terlalu keras membuat gerak-gerik pemimpin diawasi dengan ketat. Selain itu, Belanda juga menolak permohonan IP untuk memperoleh status badan hukum. Pada 1913, ketiga pemimpin ditangkap lalu dibuang ke negeri Belanda. Pemerintah juga menyatakan IP sebagai organisasi yang terlarang. Pada 1919, Zinslight diganti menjadi NIP. Gerakan Pemuda yang bisa mandiri di berbagai daerah Indonesia. Sebuah gerakan yang bersifat informal. Gerakan Pemuda muncul pertama kali adalah di Koro Darmo 1915 dengan pendiri R. Satiman Nirmasandoyo. Tikoro Darmo memiliki 3 visi yang mulia, yaitu sakti yang berarti kekuasaan, budi yang berarti bijaksana, dan bakti yang berarti kasih sayang. Nah, dalam kongres pertamanya di Solo pada 12 Juni 1918, organisasi Trikoro Darmo mengubah namanya menjadi Jong Java. Dalam kongresnya di Solo pada tahun 1926, Jong Java bertekad menghidupkan rasa persatuan pada seluruh bangsa Indonesia. Organisasi kepemudaan keanggotaannya cukup besar, yaitu Jong Sumatera Mengbon pada 1917. Dari organisasi ini muncullah tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan Mbah Najo. Pada 1918 berdiri Pemuda Ambon, Jong Minasa dan Jong Ciledes. Dan pada 1925 Kongres Pemuda dengan 750 orang bertekad bulat melalui Sumpah Pemuda yang isinya untuk Tanah air satu yaitu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Dalam kongres ini, lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman diperdengarkan pertama kalinya dan bendera merah putih dikibarkan mengiringi lagu tersebut. Yang ketiga ada Gerakan Perempuan. Gerakan Perempuan di Indonesia dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini, putri Bupati Jepara, Jawa Tengah. Gagasan Kartini disebut emansipasi, yakni perempuan di Indonesia harus mendapatkan pendidikan yang memadai. Oleh Jacques Heinrich Abendanon, surat Kartini tersebut diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Pada Desember tahun 1928, perkumpulan-perkumpulan ini mendirikan sebuah perserikatan perempuan Indonesia atau yang disingkat menjadi PPI yang diketuai oleh Nyonya Sukanto. Lalu PPI diganti namanya menjadi Perhimpunan Istri Indonesia atau yang disingkat menjadi PII. Kemudian dibentuk lagi
Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak atau yang disingkat menjadi P4A. Organisasi perempuan yang bersifat non-kooperatif adalah perkumpulan istri sadar. Tujuan terbentuknya organisasi ini adalah untuk mendorong kaum perempuan agar lebih aktif dalam kegiatan politik. Pemikiran Kartini ditanggapi positif sehingga banyaknya perkumpulan perempuan yang mengajarkan keterampilan dasar rumah tangga, yaitu keutamaan istri oleh Dewi Sartika dan pendirian sekolah oleh Kartini. Guys, jadi kita tuh punya game. Nah, kita udah bikin di kertas kayak pertanyaan sama jawaban. Jadi kalian tuh mencontohkan pertanyaan sama jawaban yang sesuai. Ngerti nggak? Langsung aja ya dibagiin. Tapi kalian mencocokkannya jangan ngomong, jangan kayak misalnya ya. Misalnya aku pertanyaannya ini, jangan. Jadi kalian tuh harus mencari apa berbicara. Iya betul. So, mulai. Coba jawabannya dibacain sama pertanyaannya. Dua tujuan dari TK itu: satu, menyerapkan cita-cita nasional Hindia Indonesia. Dua, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik di bidang pemerintah maupun masyarakat. Bener gak? Bener gak? Dari organisasi kepemudaan muncul 3 nama-nama besar, yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bandar Johan. Indis Party didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh 3 rangkai, yakni Dewas Deka, Dr. Cipta Mungkusomo, Suwardi Suryanika. Lanjut. Program kerja IP yaitu mempererat tali persaudaraan antara siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan pergaulan kejuruan, menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya. Benar gak? Salah.